Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izal Maula Al-Faqih dari kelas 1 D4 ITC dengan NRP 3125600072. Di sini saya akan melakukan praktikum 3, yaitu operasi file dan struktur directory, di mana saya akan melakukan percobaan dan juga latihan. Langsung saja, di sini saya akan melakukan percobaan dari percobaan 1 hingga selesai. Ya baik, jadi di sini saya sudah login di Linux dan pertama-tama membuka terminal, dan yang pertama kita akan melakukan percobaan untuk melihat directory home. Caranya dengan komen pwd. Ini directory home Izal. Kemudian kita tampilkan echo $home $home. Jadi untuk melihat directory home itu ada dua cara, bisa menggunakan pwd atau echo tanda dolar dan home, seperti itu. Selanjutnya kita clear terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu untuk melihat directory aktual, masuk ke parent directory dan masuk ke home directory. Kita coba dulu. Pertama pwd seperti tadi, kemudian kita cd spasi titik, kita pwd lagi, cd spasi titik 2 kali, home-nya berubah, kemudian pwd, hasilnya seperti ini, kemudian cd biasa lagi, dan terakhir pwd. Seperti ini hasilnya. Ya, jadi maksud dari cd spasi simbol titik 1 itu menandakan titik 1 itu mewakili direktori saat ini. Jadi ketika kita mengetik cd spasi titik 1 kemudian pwd lagi, maka hasilnya sama saja, tidak ada perubahan. Namun ketika simbol titik 2 itu memiliki arti mewakili parent directory atau directory induk. Nah, jadi ketika kita gunakan cd.2, maka direktorinya akan berubah. Bisa terlihat di sini ada home. Kemudian kita ketika di pwd juga hasilnya berubah, di mana hanya home saja, tidak ada Izal, seperti itu. Jadi bisa dibilang perintah ini itu menginstruksikan sistem untuk naik atau mundur satu tingkat ke folder yang menampung saat ini. Lalu kemudian saat kita mengetik cd lagi, maka dia akan kembali ke direktori awal seperti sebelumnya, seperti itu. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu untuk membuat suatu direktori lebih dari satu direktori atau subdirektori. Langsung kita coba cd menggunakan tanda strip bergelombang ini, mkdir abc.
A B C, A slash D, A slash E, B slash F, kemudian A slash D slash A. Oke, LS IR A B C A dan B C. LS cannot access CA. Wait. C A B C. Oh ya, seharusnya ini sepertinya tidak ada spasinya ya. Di sini dapat terlihat file A, direktori A itu ada di bawahnya itu ada lagi D dan juga E. Kemudian B, di bawahnya itu ada F dan C, dia tidak memiliki apa-apa, hanya C saja. Seperti itu. Ya baik, selanjutnya yaitu menghapus satu atau lebih direktori hanya dapat dilakukan pada direktori kosong dan hanya dapat dihapus oleh pemiliknya kecuali bila diberikan izin aksesnya. Kita coba terlebih dahulu. CD, kemudian rmdir B. Ini ada pesan error. Kita coba ls lb ls lb. Oke, ini bisa. Kemudian rm dir bf b. Terakhir ls lb. Ini error juga. Ya, jadi di sini saat kita awal mengetik rmdir B itu error karena direktorinya itu tidak kosong. Nah, ini bisa dilihat saat kita menggunakan ls. Di dalam B itu masih ada F. Nah, kemudian kita hapus. Sudah kita hapus F dan juga B-nya. Sehingga saat kita tampilkan ls lagi, ini error karena B ini sudah dihapus, sehingga ketika yang kita tampilkan itu tidak bisa, dan yang muncul malah pesan error seperti itu. Selanjutnya yaitu navigasi direktori dengan instruksi cd untuk pindah dari satu direktori ke direktori lain. Oke, kita clear dulu. Lalu kita coba cd ls
Ini ditampilkan semuanya. CDA, kita pindah ke direktori A, kemudian pwd cd.2, kemudian pwd kembali, cd home user izal c, kemudian pwd cd izal c. Jadi di sini awalnya kita mengetik cd, kemudian ls untuk menampilkan isi dari directory home. Kemudian kita cda, kita masuk ke directory A, kita tampilkan, terus kita cd.2, di mana cd.2 ini berarti naik satu tingkat ke directory induk. Jadi kita balik ke directory home. Saat di pwd tampilnya adalah home. Kemudian cd home c itu untuk masuk ke directory C. Kemudian pwd. Nah, kenapa cd izal c ini error? Ini karena seharusnya sebelum izal itu ada home dulu. Karena jika langsung izal, maka folder izal itu tidak disimpan di bawahnya root, melainkan di bawahnya directory home. Sehingga ketika langsung izal, maka dia akan menampilkan error seperti itu. Ya baik, jadi kita lanjut ke percobaan 2, yaitu memanipulasi file. Yang pertama yaitu perintah cp untuk mengcopy file atau seluruh directory. Kita akan coba cd, kemudian cat, contoh, membuat sebuah file. Kemudian Ctrl D, cp contoh 1, ls bin l, oke. cp contoh a, ls bin la. Ini bisa dilihat
kemudian CP, contoh 1 AD. LS min L AD. Ya, ini bisa terlihat hasilnya seperti ini. Ini tandanya sudah berhasil. Selanjutnya untuk perintah mv untuk memindah file, kita clear dulu. Lalu kita coba mv contoh 2 ls min l. Nah, ini sudah ada contoh 2. mv contoh 2 AD. ls min l AD. Ya, ini juga sudah ada contoh 2-nya. Kemudian CD AD. MV contoh 1 C ls min l C. Nah, jadi di sini terjadi error. Hal ini karena saat ini kan posisinya berada di folder AD, sehingga saat kita mengetik ls lc, maka sistemnya itu nyari folder C di tempat sekarang, yaitu di AD, sehingga tidak menemukannya karena folder C-nya itu ada di home. Maka tampil pesan error seperti ini gitu. Oke, selanjutnya yang ketiga, perintah rm untuk menghapus file. Kita clear dulu. Kita balikkan dulu ke home. cdad rm contoh 2 lsl. Nah, ini tidak bisa. Kita coba bawahnya.
Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ini error karena filenya itu tidak ada di dalam sini, dan kemudian di remove AC sehingga saat ditampilkan lagi itu dia totalnya 0 seperti itu. Oke, lanjut ke percobaan 3, yaitu tentang symbolic link dan hard link. Kita CD dulu. Echo, apakah halo, apa kabar? Kita masukkan ke hello.txt. Kemudian ls-l. Ini ada ya, hello.txt ln-s. hello.txt soft. ln hello.txt hard. hello.txt soft hard. Nah, ini bisa dilihat chat soft, chat hard. Ya, jadi di sini ini membuat shortcut ya. Jadi membuat shortcut atau filing dari file asalnya. Jadi caranya seperti ini. Itu kita lanjut ke selanjutnya. Kita clear. Kemudian kita ingin menambahkan ke file hello.txt tadi, kita tambahkan halo juga. Oke. Chat soft, chat hard. Nah, ini terdapat perubahan ya, dimana sekarang ada kalimat halo juga di bawahnya. Oke. Selanjutnya kita mencoba untuk membuat link file dari link file. Pertama-tama mkdir mydir. Oh, ini sudah ada.
dot juga. Hard juga. ls halo.txt soft hard my dear soft dot juga my dear hard dot juga. Oke. Nah, kemudian chat my dear soft juga. Ini harusnya error. Nah, ini error. Kemudian kita tampilkan yang hard. Nah, jadi walaupun yang soft itu tidak ada, tetapi yang hard itu dia akan tetap ada. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya menghapus file asal halo.txt dan efeknya pada softlink dan hardlink beserta turunannya. Oke, kita coba clear dulu. Ya, jadi yang pertama rm halo.txt, kemudian lsil soft hard soft dot juga my dear hard dot juga. Oke, get soft get hard chat soft chat hard. Chat my dear soft dot juga chat my dear hard dot juga. Ya, jadi seperti ini hasilnya, dimana pada bagian hard itu dia tidak hilang ya, dia tetap ada seperti itu. Ya, kita ke selanjutnya, yaitu melihat tipe file. Kita clear dulu. Caranya ls l, kemudian file dev sda,
SDA blok spesial 8 file dev tty 2. Ya, jadi seperti ini caranya untuk melihat tipe file. Selanjutnya ke percobaan 5, yaitu untuk mencari file dengan find. Kita clear dulu. Perintah find, carilah semua file directory home dengan nama txt ke file myerror.txt. Oke, kita coba dulu. Kita masuk ke root su root su oke, masukin password. Oke, kemudian find name .txt print print myerror.txt myerror.txt. Permission denied. Chat myerror.txt. Oke, kita coba tampilkan chat myerror.txt. Oke. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu carilah semua file di directory slash dengan nama passwd dan hitung ada berapa baris dengan wcl. Oke, kita clear dulu. Kemudian find name passwd exec wc min-l spasi enter. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kemudian carilah semua file di directory home dari user dengan type file, directory dan file bahasa, lalu hapus. Dimana kita clear dulu.
kemudian cd home izal mkdir p1 touch f1 cd find home izal type f,d delete. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kemudian sebentar kita ulang. Ini ada tipe, kita cd dulu, find home izal type f,d delete. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini tadi ada error karena typo di sebelah sini. Kemudian cd home izal cd home izal lalu ls ld p1 f1 seperti ini. Oke, selanjutnya carilah file yang isinya kosong. Kita clear dulu. Find type fmt. Oh, ini ada banyak ya. Oke. Kemudian ambil salah satu file yang ditampilkan di layar dan cek ukurannya dengan ls-l. Kita coba yang ini saja, yang paling bawah. ls-l
ini hasilnya seperti ini. Ketika kita mencoba menampilkannya di layar ya. Oke. Selanjutnya mencari file di directory home dari user dengan type file directory, lalu ubah hak aksesnya menjadi read semua. Berhasilkah? Oke, kita coba, kita clear dulu. Kemudian cd home izal. Kemudian mkdir D1, D2, D3. Kemudian ls D1, D2, D3. Oke. Kemudian find type D exec chmod 444 444 seperti ini, spasi. Oke. cd home izal, kemudian ls oke. Jadi di sini statusnya udah berubah ya. Ini terlihat perbedaannya. Oke, selanjutnya yaitu untuk mencari semua file di directory home dari user dengan hak akses 444, lalu jadikan dalam satu file zip bernama dgab tar.gz. Oke, langsung saja kita coba, kita clear cd wait. Find home user home izal form 444 exec tar min cv zf dgab datar.gz. Oke, selanjutnya ls
inl home Izal. Oke, berhasil. Lanjutnya, carilah semua file di direktori slash yang berukuran lebih dari 100 M, lalu lakukan listing dengan perintah ls. Oke, kita coba. Kita clear find size lebih dari plus 100 M. Exec ls. Oke. Jadi ini hasilnya seperti ini. Oke. Lanjut ke yang kedua, yaitu perintah which. Kita keluar dulu dari root, exit. Which ls. Oh, jadi seperti ini. Kemudian where is ls. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ya, jadi perintah which itu fungsinya untuk ketika kita mengetik ls, maka file mana yang akan dijalankan. Nah, di sini usr bin ls. Jadi ls-nya akan dijalankan di usr bin. Kemudian where is itu dia bertujuan untuk mencari di direktori standar tempat Linux menyimpan file dan juga program. Nah, itu bisa dilihat hasilnya akan seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi kita akan lanjut ke percobaan 6, yaitu mencari file dengan locat. Jadi pertama-tama kita akan install dulu locat dan mlocat-nya. Di sini sudah saya sudah login sebagai root, dan kita akan install dengan apt update. Oke, sudah. Kemudian apt install locat mlocat. Continue, yes. Oke, kita tunggu prosesnya. Kemudian lakukan update database dengan update db. Kita update. Kita tunggu. Oke, sudah. Kemudian kita keluar dari root.
Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat file baru. Kita cd dulu, kemudian touch F1 ft F2 ft F3 ft. Oke, kita sudah membuat file baru, kemudian kita akan mencari file di seluruh direktori Linux. Yang pertama, loket --bash/rc. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian loket .ft. Oke, jika gagal lakukan update db dulu dan ulangi lagi. Oke. Baik, jadi di sini saya sudah melakukan update db ulang, dan ketika saya ketik loket ft, maka nanti akan muncul, sudah bisa muncul. Oke, selanjutnya untuk mendisplay hanya 10 baris dari hasil loket, itu bisa menggunakan cara ini, yaitu loket kemudian strip n 10, kemudian txt .txt. Nah, ini maka yang tampil itu hanya 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Yang tampil hanya 10 baris saja. Kemudian untuk mendisplay hasil loket ada beberapa file, itu bisa menggunakan loket kemudian c txt. Nah, ini dia akan menampilkan ada 148 file yang formatnya itu txt. Nah, namun loket ini kekurangannya dia hanya akurat jika dikerjakan setelah update db. Misal ada f1 ft di home dan dihapus dengan rm, kita akan mencoba. Misal cd, kita clear dulu, cd, kemudian rm f1.ft f2.ft. Oke, ini kita udah hapus. Kemudian kita cd, lokate 1.ft f2.ft. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita akan mencoba di ls. Kita ls l f1.ft. Nah, ini tidak ada ya.
F2 titik FT. Nah, ini kekurangannya ya. Jadi hasil loket tadi menunjukkan file tersebut tuh masih ada, padahal sudah dihapus dari ls. Kalau kita lihat di ls itu sudah dihapus, jadi itu kekurangannya. Oke, kita coba update ya, update DB. Apakah ada perubahan? Sebentar, kita coba. Kenapa exit lagi? CD ini, kemudian update DB. Oke, sudah update DB. Lokate F1 titik FT. Kita bisa mencobanya dengan yang lain. Kita keluar dulu dari root, exit, rm, kita ketik rm f2 titik ft. Nih, sudah tidak ada ya. Kita cd locat min e f2 titik ft, f2 titik ft. Oke, jadi dia hasilnya akan seperti ini, seperti itu. Jadi kita sudah melakukan semua percobaan dan saya akan lanjut untuk mengerjakan soal pada bagian latihan. Oke, jadi kita clear dulu. Kita mulai dari nomor 1. Kita CD, kemudian PWD, kemudian LSAL. Oke, hasilnya seperti ini. CD titik PWD, tidak ada perubahan. CD titik 2. Oke, dia naik ke directory home, kemudian PWD, LSAL. Oke, seperti ini. Kemudian CD titik 2 lagi, PWD, lalu LSAL. Oke, seperti ini. CD etc, kita pindah ke directory etc. LSAL more. Oke, seperti ini. Lalu cat passwd, cat passwd. Oke, tampilannya seperti ini. CD min, kemudian PWD. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Saat kita
mencoba memasukkan perintah yang ada pada nomor 1. Ya baik, jadi kita akan lanjut ke nomor 2. Sebelumnya kita clear dulu. Jadi pada nomor 2 kita disuruh untuk menelusuri directory bin, usr bin, sbin, tmp, dan boot dengan menggunakan penelusuran pohon seperti pada nomor 1 ya. Jadi kita cd dulu, kemudian kita cd bin, cd /bin, kita mengecek directory bin terlebih dahulu, kemudian pwd, lalu lsal, dia akan seperti ini hasilnya ya. Oke, selanjutnya kita akan menelusuri file usr bin. Caranya sama. Jadi kita cd dulu, cd usr bin, cd usr bin, oke, kemudian pwd, ls, al, more, salah, ada typo, ls, al, more. Nah, hasilnya seperti ini untuk file usr bin. Lalu kita coba file sbin, ya kita clear aja dulu, kemudian kita cd sbin, pwd, kemudian ls, al, more. Ini hasilnya seperti ini untuk ls bin. Lalu tmp, jadi tmp ini berisi file-file sementara. Kita coba cd tmp, kemudian pwd, ls, al, more. Jadi ini isi dari file tmp atau file-file sementara. Biasanya dia akan otomatis terhapus saat komputer dimatikan. Oke, selanjutnya kita coba file boot. Jadi ini file inti kernel, pwd, lalu kemudian ls, al. Nah, ini isi dari directory boot. Jadi kita sudah menelusuri directory bin, usr bin, sbin, tmp, dan juga boot. Selanjutnya telusuri directory dev, identifikasi perangkat yang tersedia. Identifikasi tty, Anda ketik who am I, siapa pemilih tty Anda, gunakan lsl. Oke, kita akan coba. Oke, jadi kita clear aja dulu, kemudian
kita ketik cd dev untuk masuk ke directory dev, lalu ls more. Nah, ini bisa dilihat jadi di sini itu ada, kalau CRW ini dia namanya karakter device, dan kemudian ada DRW seperti itu. Selanjutnya kita akan identifikasi terminal dengan ketik who am I. Nih, dia akan menampilkan Izal ya. Lalu untuk mengidentifikasi pemilik TTY, kita gunakan ls ya. dev. Nah, lalu kita menggunakan pts 0. Nah, dia akan hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Kita clear terlebih dahulu. Jadi di sini telusuri directory proc, tampilkan isi file interrupt, device, cepo info, memo info, uptime, menggunakan perintah cat. Dapatkah Anda melihat mengapa directory proc disebut pseudo file system yang mungkin akses ke struktur data kernel? Oke. Jadi kita masuk dulu ke direktorinya cdproc. Kemudian kita akan melihat masing-masing. Yang pertama chat interrupt. Nah, ini isi dari file interrupt. Lalu yang kedua kita akan melihat chat device. Nah, ini isi dari file device. Lalu chat cpu info. Nah, ini berisi info-info dari CPU, dimana ini namanya Gen 12 i7 ya. Terus kita chat mem info. Ini berisi dari memori kita. Jadi ini totalnya ada sekitar berapa ini? Ya segitu. Lalu ada yang kosong, yang tersedia gitu. Terakhir yaitu chat uptime. Nah, ini chat uptime itu waktu dalam detik sejak sistem dinyalakan dan waktu menganggur dari sistem gitu. Nah, setelah kita menjalankan perintah-perintah tadi, itu dapat terlihat ya. Jadi directory proc ini disebut pseudo
file system ini karena bisa kita lihat saat kita mengetik cat mem info nah ini cat mem info itu filenya itu tidak dibaca dari disk, tapi kernel Linux itu secara langsung mengambil data status memori terbaru, mengubahnya jadi teks dan menampilkannya ke layar. Nah itu salah satu alasan mengapa disebut pseudo file system yang memungkinkan akses ke struktur data kernel seperti itu. Oke, selanjutnya ubahlah direktori home ke user lain secara langsung menggunakan cd username. Oke, kita clear dulu. Kita coba cd izal username. Nah, ini ubah kembali ke direktori. Kita ubah ke user lainnya. Kita akan mencoba untuk ke root ya, cd root. Nah, ini gagal karena pengguna itu tidak diizinkan untuk memasuki direktori home pengguna lain, apalagi root ya. Jadi seperti itu. Lalu untuk kembali ke direktori home Anda, ya ini sebenarnya sudah di direktori home, kita bisa ketikkan saja seperti ini. Ya. Mungkin ini bisa, namun kita harus membuat username baru ya, seperti itu. Oke, jadi di sini saya akan membuat subdirectory work and play dengan cara mkdir work play. Oke, kemudian hapus subdirectory work. Nah, di sini kita akan menggunakan rm work. Nah, salah, rmdir work. rmdir work. Oke, sudah kita hapus. Lalu selangkah selanjutnya yaitu copy file etc passwd ke direktori home Anda. Oke, jadi caranya kita bisa menggunakan perintah cp etc passwd. Oke, ini seharusnya sudah tercopy. Lalu selanjutnya pindahkan ke subdirectory play. Oke, selanjutnya kita akan memindahkan ke subdirectory play dengan cara mv passwd play. Oke, ini seharusnya sudah terpindah. Lalu selanjutnya ubahlah ke subdirectory play dan buat simbolik link dengan nama terminal yang menuju ke perangkat TTY. Apa yang terjadi jika melakukan hard link ke perangkat TTY? Oke. Jadi kita masuk dulu ke directory play, cd play, lalu membuat simbolik link dengan cara ln s dev pts
dengan def pts 0, lalu terminal. Namun sebelum itu kita ketik dulu tty, kita klik dulu tty. Oke, def pts 0, sehingga kita ln s, kemudian def pts 0 terminal. Oke, apa yang terjadi jika melakukan hard link ke perangkat tty? Jika kita melakukan hard link ke tty, maka hasilnya itu akan error. Selanjutnya kita akan membuat file bernama hello.txt dengan isinya itu yaitu hello world. Dapatkah Anda menggunakan cp, menggunakan terminal sebagai file asal untuk menghasilkan efek yang sama? Oke. Sebelumnya kita akan coba dulu gimana jika kita melakukan hard link ke tty. Kita coba ln def pts 0 terminal hard. Nah, ini error ya, bisa dilihat ya. Oke, kita lanjut saja. Jadi kita akan buat file hello.txt. Pertama-tama kita echo hello world txt ya. hello.txt. Oke, selanjutnya kita coba apakah bisa menggunakan cp dengan terminal sebagai file asal. Oke, kita coba terminal. cp terminal hello.txt. hello world ctrld, lalu kita cat hello.txt. Oke, ini bisa terlihat ya. Jadi kita bisa menggunakan cp dengan terminal sebagai file asal untuk menghasilkan efek yang sama. Oke. Selanjutnya kita akan
coba untuk mengcopy hello.txt ke terminal dan kita akan lihat apa yang akan terjadi. Jadi langkah pertama kita cp dulu, cp hello.txt kemudian terminal. Nah, ini berhasil ya. Jadi ini file dari hello.txt sudah tercopy ke terminal dan menghasilkan output yang sama seperti chat hello.txt, di mana isi dari hello.txt itu ditampilkan ke layar seperti itu. Selanjutnya masih di directory home, copy keseluruhan directory play ke directory bernama work menggunakan symbolic link. Oke. Kita cd dulu, kembali ke directory home, lalu kita gunakan ln s play work. Lalu kita lihat menggunakan ls. Nah, ini ada directory baru yaitu workplay. Kemudian ya berarti ini sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil untuk mengcopy keseluruhan directory play ke directory bernama work menggunakan symbolic link. Terakhir, hapus directory work dan isinya dengan satu perintah. Oke. Caranya yaitu kita akan menggunakan perintah rmrwork. Jadi kita coba rm oke. Lalu kita akan ls lsl. Nah, ini bisa terlihat bahwa work itu sudah hilang, sudah terhapus. Jadi kita sudah menyelesaikan seluruh percobaan dan praktikum dan latihan dari praktikum 3 ini. Saya mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.